Pernahkah kalian mendengar kata cyber attack? Atau kalian lebih familiar dengan sebutan hacking? Atau suatu ketika kita mengakses suatu website terasa sangat lama, bahkan hingga kita tidak bisa mengakses website tersebut. Jangan-jangan itu merupakan akibat Synfloat attack. Wow, apalagi itu Synfloat attack? Tenang, semua akan kita bahas pada video hari ini. Let's check it out. Di video ini kita akan mempelajari contoh kasus-kasus cyber attack yang pernah terjadi. Lalu, kita akan mengenal DOS dan DDoS karena mereka berkaitan dengan bintang utama kita, yaitu Synfloat attack. Lalu kita akan mempelajari kasus dan cara kerja dari Synfloat attack, bagaimana cara mencegah Synfloat attack, serta kesimpulan dari video ini. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami definisi dari cyber attack berjenis Synfloat attack. Kalian juga diharapkan dapat memahami bagaimana cara kerja dari Synfloat attack yang sangat meresahkan jika kita menjadi targetnya. Setelah itu, kalian juga diharapkan dapat memahami cara pencegahan dari Synfloat attack agar kita terhindar darinya. Sebelum masuk ke materi inti, kita akan mempelajari sejarah dari kasus-kasus cyber attack yang pernah terjadi di dunia. Tujuannya adalah agar kita tahu seberapa besar dampak dari cyber attack. Yang pertama, serangan terhadap Google China. Pada tahun 2009, Google China yang diluncurkan 3 tahun sebelumnya mengalami serangkaian serangan cyber. Serangan yang disebut Operation Aurora berhasil mencuri intellectual property dari Google. Serangan ini ternyata tidak hanya menyasar Google, tapi ada 30 perusahaan besar lainnya juga mengalami serangan malware. Dilaporkan bahwa serangan ini merupakan upaya mendapatkan akses ke akun-akun milik para aktivis publik di China. Dalam sebuah postingan di blog di awal tahun 2010, Google menegaskan bahwa serangan tersebut tidak mencapai tujuannya dan hanya 2 akun Gmail yang berhasil diakses. Hasil penelusuran memperlihatkan bahwa serangan tersebut berasal dari 2 sekolah yang ada di China yang diduga bermitra dengan kompetitor Google yang berasal dari negeri tirai bambu itu. Yang kedua, Heartbleed. Heartbleed sendiri bukanlah sebuah virus, melainkan bug pada OpenSSL yang terjadi dari tahun 2012 hingga 2014. OpenSSL ini sendiri bertugas mengenkripsi komunikasi rahasia antara komputer pengguna dengan server website yang sedang diakses. Cara kerja Heartbleed bug dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ada sistem percakapan antara komputer dengan server pada SSL. Sistem ini dinamakan Heartbeat. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah koneksi SSL antara komputer dengan server masih berjalan. Percakapan antara komputer dengan server ini tidak mengandung informasi yang penting. Sayangnya, user yang tak bertanggung jawab dapat memanipulasi percakapan ini dengan menambahkan jumlah karakter di belakang Heartbeat. Misalkan, untuk pengecekan Heartbeat, komputer mengirim kata ayam ke server. Maka, server akan membalas ayam juga. Namun, ketika seorang hacker menambahkan karakter menjadi ayam 500, maka server akan membalas ayam, namun dengan tambahan 496 kata lainnya. 496 kata lainnya mungkin saja berisi informasi tidak penting. Namun, apa jadinya jika terselip informasi penting berupa paspor, data akun, dan riwayat transaksi, serta data-data penting lainnya? Hasilnya, hacker akan mendapatkan banyak informasi penting dari Heartbleed bug ini. Disebutkan bahwa ini merupakan serangan terbesar yang pernah terjadi. Hampir 17% situs website berhasil diinfeksi oleh Heartbleed bug. Terlebih lagi nih guys, diketahui bahwa bug ini sudah warawiri nih selama 2 tahun sebelum ia ditemukan oleh Google Security pada tahun 2014. Wah, pastinya udah banyak banget korbannya nih ya. Yang ketiga, Tokopedia Data Breach. Kalian perlu ketahui guys, data breach adalah suatu kasus keamanan dalam dunia digital, di mana data-data pribadi dari pengguna suatu device berhasil diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab tanpa izin pemilik data. Pencurian data seperti ini jelas dapat merugikan suatu bisnis atau konsumen, karena dapat merusak reputasi keduanya. Kalian tahu Tokopedia kan? Ya, salah satu online shop terbesar di Indonesia ini pernah jadi korban dari data breach. Di tahun 2020 lalu, kabar tidak sedap menggoncang Tokopedia. Pasalnya, 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant di e-commerce ini dibocorkan oleh hacker bernama Shiny Hunters. Masih belum jelas nih metode apa yang digunakan Shiny Hunters. Menurut Ruby Alamsyah, pakar keamanan cyber,
Kemungkinan Shiny Hunters memanfaatkan celah sistem cloud yang ada di Tokopedia. Selain itu, bisa juga hacker kelas kakap ini melakukan SQL injection atau teknik yang lebih canggih lainnya. Gara-gara ulah dari Shiny Hunters nih, data personal pengguna Tokopedia termasuk email, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, password, dan yang lain-lainnya bocor ke publik. Bahkan informasi tersebut dijual ke dunia maya dengan harga sekitar 70 juta rupiah. Wow. Sekarang guys, apakah kalian sudah paham seberapa besar dampak dari cyber attack berdasarkan kasus-kasus yang telah dijelaskan? Pastinya dampak dari cyber attack sangat-sangat merugikan ya bagi pihak manapun yang menjadi korbannya. Lalu sebenarnya apa sih penjelasan dari cyber attack itu sendiri? Simak baik-baik ya guys. Cyber attack atau serangan cyber dapat juga disebut dengan computer network attack atau dapat disingkat CNA. Cyber attack merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan jaringan komputer atau kode komputer yang memiliki sifat merusak. Merusaknya tuh seperti apa? Ya contohnya seperti merubah, menutup akses, mengurangi kinerja, atau merusak data pada komputer ataupun jaringan komputer. Kegiatan ini dilakukan secara sengaja dan melawan hukum. Dan kegiatan seperti inilah yang dapat dikatakan sebagai cyber attack. Departemen Pengadilan United States memberikan pengertian kejahatan komputer adalah segala kegiatan ilegal yang memanfaatkan pengetahuan tentang teknologi komputer guna mengetahui jenis perbuatan, penelusuran, serta penuntutan. Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui jenis cybercrime yang diperbuat, agar dapat diputuskan jalur hukum yang sesuai dan tepat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dari pemahaman di atas, aktivitas yang bisa dikategorikan sebagai cybercrime adalah yang pertama, tindak kejahatan di mana komputer atau jaringan komputer menjadi targetnya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah malicious code atau malware, exploit attacks, dan juga denial of service. Yang kedua adalah tindakan kejahatan di mana komputer atau jaringan komputer menjadi alat kejahatannya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah identity theft, fraud, cyber stalking, dan phishing scam. Sekarang, kalian sudah tahu kan apa itu cyber attack? Sekarang kita akan berkenalan dengan salah satu jenis cybercrime kategori 1 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kira-kira siapa ya? Ada yang bisa tebak? Yap, kita akan mempelajari tentang DOS dan DDoS. Let's check it out. Yang pertama, DOS atau Denial of Service. DOS attack adalah serangan yang berupaya membuat server atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna dan pengunjungnya. Serangan ini akan melumpuhkan layanan server agar user tidak dapat mengakses sistem. Dalam kondisi normal, user akan mengirimkan beberapa permintaan autentikasi ke server. Kemudian, server merespon permintaan user tersebut dengan memberikan jawaban persetujuan autentikasi ke user tersebut untuk mengakses sistem. Dalam serangan DOS, user akan mengirimkan beberapa permintaan autentikasi ke server dengan memenuhi bandwidth server. Semua permintaan yang dilakukan oleh user memiliki alamat pengembaliannya salah atau bisa dibilang palsu, sehingga server tidak dapat menemukan user yang bersangkutan ketika ingin mencoba mengirimkan persetujuan autentikasi yang diminta oleh user tersebut. Server akan menunggu, kadang-kadang lebih dari beberapa menit, sebelum menutup koneksi atas user tersebut. Ketika koneksi tersebut ditutup, penyerang akan mengirimkan permintaan baru kepada server, dan proses autentikasi pun akan dimulai lagi dari awal. Begitu seterusnya, sehingga mengikat layanan yang diberikan oleh server untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Jika hal tersebut terjadi, maka user lain yang ingin mengakses sumber atau resource di dalam jaringan tersebut tidak dapat melakukan koneksi, karena server tersebut disibukkan oleh permintaan autentikasi user yang melakukan serangan DOS tadi. Serangan DOS dapat terjadi dengan memanfaatkan kerentanan aplikasi, port system, dan koneksi jaringan. Selain itu, penyerang dapat menggunakan serangan ini untuk menjalankan malware, menyebabkan error, bahkan menghancurkan OS atau operating system. Yang kedua, DDoS. Sebentar, bukannya kita sudah bahas ya tadi? Tenang dulu,
Ini adalah DOS juga, namun versi God mode-nya. DDoS atau Distributed Denial of Service menggunakan lebih dari satu komputer dan IP address yang didistribusikan ke seluruh dunia untuk memberikan beban berat pada layanan server yang menjadi targetnya. Biasanya DDoS memanfaatkan botnet. Botnet inilah mesin yang memproses untuk membanjiri traffic. Tanpa disadari, bisa jadi komputer milik kamu berhasil diretas dan dijadikan botnet. Sumber serangan ini seringkali terinfeksi virus yang membuat server atau layanan tidak berfungsi. Ada 3 jenis serangan dari DDoS ini yang umum digunakan, yaitu ada UDP flood, ada SYN flood, dan juga ada slow low risk attack. Apakah perbedaan DOS dan DDoS? Tentu saja yang pertama, perbedaan yang paling mendasar yaitu DOS hanya menggunakan satu komputer dan satu jaringan internet saat menyerang. Sedangkan DDoS, penyerang akan menggunakan jaringan komputer dan sambungan internet yang tersebar luas di dunia. Jika dilihat dari faktor cost atau biaya, DOS lebih mudah dan menggunakan biaya yang lebih rendah. Dalam hal ketahanan, DDoS lebih sulit diatasi karena sumbernya berasal dari seluruh jaringan yang tersebar luas di dunia. Memblokir sumber serangan hampir tidak mungkin untuk dilakukan. Kebalikannya, berbeda dengan DOS, serangan ini mudah dikenali. Dari lonjakan lalu lintas yang tidak normal, dan host dapat langsung memblokir sumber serangan dalam waktu yang singkat. Setelah kita mempelajari jenis serangan DOS dan DDoS, pada akhirnya kita akan bertemu bintang tamu utama kita, yaitu SYN flood attack, di mana serangan ini juga merupakan salah satu dari turunan jenis serangan DDoS. Ini dia SYN flood attack. Sebelumnya, mengapa sih kita harus mengetahui DOS dan DDoS terlebih dahulu? Itu dikarenakan serangan ini merupakan turunan dari DDoS yang memiliki konsep mirip dan tujuan serangan yang sama, sehingga kita akan lebih mudah untuk memahami SYN flood attack yang satu ini. SYN flooding attack atau SYN flood attack adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu jenis serangan Distributed Denial of Service yang menggunakan paket-paket SYN. Dikenal juga sebagai serangan setengah terbuka. Tujuannya mirip dengan DOS dan DDoS, yaitu menyerang protokol komunikasi, mengeksploitasi kerentanan dalam komunikasi yang ada di dalam jaringan, dan juga untuk membuat server tidak berfungsi dengan cara menghabiskan semua resource server dengan jutaan koneksi. Paket-paket SYN adalah salah satu paket dalam protokol TCP atau Transmission Control Protocol yang digunakan untuk membuat koneksi antara dua host dan juga dikirimkan oleh host yang hendak membuat koneksi terhadap server atau host target. Tujuannya adalah sebagai langkah pertama pembuatan koneksi dalam proses TCP three-way handshake. Kenapa dinamakan three-way handshake? Karena dalam prosesnya membutuhkan sedikitnya 3 kali autentikasi antara klien dengan host untuk membentuk suatu koneksi. Dalam sebuah serangan SYN flood, si penyerang akan mengirimkan paket-paket SYN kepada port-port yang sedang dalam keadaan listening yang berada dalam host target. Pada kondisi normal, paket-paket SYN akan dikirim berisi alamat sumber yang menunjukkan sistem aktual. Tetapi paket-paket SYN dalam serangan ini didesain sedemikian rupa sehingga paket-paket tersebut memiliki alamat sumber yang tidak menunjukkan sistem aktual atau bisa dibilang palsu. Ketika host target menerima paket SYN yang telah dimodifikasi, target akan merespon dengan sebuah paket SYN ACK yang ditujukan kepada alamat palsu yang tercantum di dalam SYN paket yang telah diterima. SYN ACK bisa dibilang adalah balasan dari host yang menyatakan bahwa host mengenali permintaan dari klien. Jika sebuah port yang listening tersebut menerima banyak paket-paket SYN, maka port tersebut akan meresponnya dengan paket SYN ACK sesuai dengan jumlah paket SYN yang dia terima. Kemudian, host target akan menunggu paket acknowledgement atau ACK yang seharusnya dikirim klien secara otomatis sebagai balasan untuk melengkapi proses pembuatan koneksi. Tetapi, karena alamat sumber dalam paket SYN yang dikirimkan oleh penyerang tidaklah valid atau palsu, maka paket ACK tidak akan pernah datang ke host target. Dan port yang menjadi target serangan akan menunggu hingga waktu pembuatan koneksi kadaluarsa atau timeout. Dari sini, pasti kalian sudah familiar dengan sistem penyerangan model seperti ini. Dan seperti yang kalian sudah duga, hal ini akan terjadi berulang-ulang kali. Selagi menunggu ACK dari klien, sistem akan menampung sesi koneksi ini di dalam buffer yang dialokasikan oleh sistem operasi. Buffer adalah salah satu tempat yang berfungsi sebagai penampungan sementara dari sesi koneksi yang belum mendapat ACK dari klien.
Dengan mengirimkan banyak paket SYN ke sebuah listening port pada host target, buffer yang dialokasikan oleh sistem host target dapat mengalami kepenuhan. Target pun menjadi tidak dapat merespon koneksi yang datang hingga paket SYN yang sebelumnya mengalami timeout. Beberapa sistem operasi bahkan dapat mengalami hang ketika buffer koneksi terlalu penuh dan harus di-restart. Walau penyebab utama dari kegagalan valid klien mengakses koneksi ke host adalah penuhnya buffer tadi, perestartan sistem ini juga merupakan salah satu penyebab valid klien tidak bisa menjalin koneksi ke host. Host akan menolak request akses koneksi yang dibuat. Ada beberapa kasus yang pernah terjadi di dalam dunia cyber dengan memanfaatkan SYN-flood attack ini. Salah satunya adalah dropnya domain.co.id di pertengahan 2009 selama 4 hari akibat serangan jenis DDoS SYN-flood. Situasi ini sangat berbahaya mengingat domain.co.id merupakan salah satu infrastruktur internet Indonesia yang strategis. Salah satu forum komunitas terbesar di Indonesia, yaitu Kaskus, juga pernah mengalami serangan ini. Serangan ini berlangsung pada tahun 2008 pada bulan Mei tanggal 16 sampai tanggal 17 yang dilakukan oleh komunitas Yogya Free. Akibatnya, situs Kaskus tidak dapat diakses dan korup serta tweet-tweet yang telah dibuat terpaksa harus di-lock oleh admin Kaskus. Administrator Kaskus terpaksa harus mematikan server dikarenakan serangan berlangsung cukup lama. Motif dari serangan ini adalah dikarenakan pencelaan terhadap komunitas Yogya Free pada salah satu forum di Kaskus. Pada akhirnya, permasalahan ini diselesaikan dengan damai ketika pengelola situs Kaskus menandatangani memorandum online. Setelah kejadian itu, Kaskus langsung memperkuat servernya dengan pengamanan data yang lebih tangguh dalam menghadapi serangan-serangan cyber. SYN-flood attack sendiri terbagi menjadi 3 berdasarkan cara penyerangannya. Yang pertama adalah direct SYN-flood attack, di mana penyerang menggunakan IP-nya sendiri untuk menyerang. Yang kedua adalah spoofed SYN-flood attack. Cara ini umum digunakan di mana penyerang menggunakan IP palsu. Cara ini sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang ketiga adalah DDoS SYN-flood attack, di mana penyerang memanfaatkan virus botnet yang disebar ke seluruh device yang ada di dunia, sehingga komputer yang terinfeksi botnet dapat dikerahkan untuk melakukan serangan SYN-flood attack secara masif. Dalam upaya mencegah serangan SYN-flood attack, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah meningkatkan ukuran buffer. Hal ini menjadi solusi sementara dari SYN-flood attack, dikarenakan penyerang bisa saja meningkatkan ukuran paket SYN yang akan dikirim. Yang kedua adalah kita dapat mempersingkat jangka koneksi TCP menuju timeout. Dan cara yang ketiga adalah melakukan firewall filtering untuk memblokir serangan SYN-flood. Apalagi jika ditambah proteksi menggunakan Intrusion Prevention System atau disingkat IPS, yang sangat berguna untuk mendeteksi anomali pada lalu lintas jaringan hingga menganalisis paket-paket TCP yang masuk. Sekian dulu video pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang dapat kita petik adalah bahwa cybercrime atau kejahatan cyber merupakan kejahatan yang menyalahgunakan pengetahuan teknologi komputer dan jaringan, di mana hal ini akan sangat merugikan korbannya, baik perseorangan maupun organisasi. DOS dan DDoS merupakan contoh kecil dari teknik cybercrime yang biasa digunakan untuk menghabiskan resource server target, sehingga menyebabkan klien lain tidak dapat mengakses server tersebut secara normal. Dan SYN-flood attack sendiri adalah salah satu jenis serangan dari DDoS yang memanfaatkan SYN pada protokol TCP sebagai celahnya, di mana tujuannya untuk membanjiri jutaan koneksi palsu ke server target. SYN-flood attack sendiri memiliki 3 jenis berdasarkan strategi penyerangannya, yaitu ada direct, ada spoof, dan juga ada DDoS SYN-flood. Sudah sepatutnya kita tidak menganggap remeh cybercrime ini. Apapun jenis serangannya, cybercrime tetap harus kita waspadai dengan menerapkan keamanan yang kuat pada device-device yang kita gunakan serta data-data yang ada di dalamnya.